Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini, di tempat yang mulia ini, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis kita, majelis mentadabburi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca pada pertemuan kali ini salah satu di antara hadis lanjutan dari hadis yang kemarin, hadis dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis an Uqbah ibn Al-Harith, dari sahabat Uqbah ibn Al-Harith radhiyallahu anhu, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibni Aziz, bahwasanya beliau itu menikahi seorang anak wanita, menikahi seorang gadis putri dari Abi Ihab ibnu Aziz. Fa'atadhum ra'atun amatun sauda, tatkala sudah menikah tiba-tiba datang seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu kebetulan budak dan warna kulitnya hitam. Faza'amat annaha ardha'athuma, dan dia mengklaim bahwa ibu tadi menyusui keduanya. Keduanya itu Uqbah dan istrinya. Faqalat, dia mengatakan, inni qad ardha'tu Uqbata wallati tazawwaj, aku itu telah menyusui Uqbah dan wanita yang dia nikahi. Faqala laha Uqbah, maka Uqbah berkata kepadanya, ma a'lamu annaki ardha'tini wala akhbartini, aku itu lo enggak pernah kenal, enggak pernah tahu kalau sampeyan itu pernah nyusui aku. Akhirnya Uqbah pun menanyakan hal itu kepada keluarga istrinya. Keluarga istrinya pun enggak tahu kasus kalau wanita ini pernah menyusuinya. Tapi karena berita itu sesuatu yang sangat menyengangkan, akhirnya beliau pun faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Akhirnya Uqbah pun berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Fadzakarahu lahu, lalu beliau menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kata Uqbah, inni tazawwajtu fulanata binta fulan. Ya Rasulullah, aku menikahi istriku fulanah, putrinya si fulan. Istrinya putri siapa tadi? Abu Ihab ibnu Aziz. Faja'atna imra'atun sauda, tiba-tiba datang kepada kami seorang wanita yang kulitnya hitam. Faqalat, dia mengatakan, inni ardha'tukuma, jadi aku menyusui kalian berdua. Wahiyya kadzibatun, sepertinya dia enggak benar ya Rasulullah, enggak benar, dalam arti dusta. Fatabassama an-nabiy Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, kaifa wa qad qil,
Gimana lagi? Memang sudah dikatakan sesuatu itu pernah terjadi. Wa qad za'amat annaha ardha'atkuma. Dia telah mengklaim kalau dia pernah menyusui kalian berdua. Da'aha angka, ceraikan istrimu. Fabarakaha Uqbah, akhirnya Uqbah pun menceraikannya. Wa nakahat zaujan ghairahu, akhirnya wanita itu menikah dengan suami yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalur cerita dari hadis ini saya globalkan biar difahami ceritanya. Uqbah itu seorang sahabat tinggal di kota Mekah. Jadi Uqbah ibnul Harith itu seorang sahabat tinggal di kota Mekah. Lumrahnya laki-laki, beliau menikah, beliau ditakdirkan oleh Allah menikah dengan seorang gadis yang di bangsa Arab, wanita putri dari Ihab, Abu Ihab ibnu Aziz. Sudah selesai pernikahan, berjalan normal dalam satu pernikahan, tidak diceritakan apakah sudah punya anak atau belum. Yang penting ini sudah menikah. Tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu datang lalu mengatakan, Uqbah, nak sampeyan niku pripun to kok nikah sama fulana? Kamu itu anak susuku. Jadi istrimu itu juga anak persusuanku. Karena aku pernah nyusui kamu, aku pernah nyusui istrimu. Berarti status Uqbah sama istrinya itu saudara kandung sepersusuan. Saudara kandung sepersusuan. Dan saudara kandung sepersusuan itu kan haram menikah. Nggak boleh untuk menikah. Kaget. Gitu. Karena dari kecil tidak pernah tahu kalau dia pernah disusui oleh ibu itu. Nggak pernah kenal ibu itu siapa. Itu dia mengatakan sampean itu bohong. Sampean itu nggak bener. Aku itu nggak kenal karo sampean. Nggak kenal karo sampean. Tapi karena berita sudah kadung diterima. Dan berita itu sangat mengagetkan. Maka beliau pun berangkat menuju ke kota Madinah. Di zaman itu kan rokono WA, belum ada telepon, belum ada FB, belum ada apa. Beliau berangkat dari kota Mekah menuju Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 450 kilo untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan, ya Rasulullah, saya sudah nikah dengan seorang wanita. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang datang dan mengklaim kalau aku sama istriku itu saudara kandung sepersusuan, sama-sama dinikahi, sama-sama disusui oleh ibu tersebut. Tapi kayaknya nggak bener ya Rasulullah. Aku lu nggak kenal beliau. Itu pembelaan dari Uqbah. Rasulullah SAW hanya tersenyum malah beliau mengatakan, lah pieneh bagaimana lagi wong sudah dia mengatakan itu dan memang kejadiannya semacam itu. Ya sudah, ceraikan istrimu. Akhirnya beliau menceraikan istrinya, dia nikah lagi, istrinya pun menikah lagi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kepada kita faedah-faedah ilmiah yang sangat agung. Kita pelajari satu persatu seiring dengan waktu yang kita miliki. Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum asal semua wanita itu halal untuk dinikahi, kecuali yang dilarang oleh syariat. Jadi kalau kita tahu ada seorang laki-laki yang kepingin menikah gitu ya, kemudian kita lihat secara zahir bahwasanya dia tidak termasuk dari wanita yang diharamkan oleh syariat untuk dia nikahi, maka sah-sah aja untuk dia nikahi. Wanita yang haram dinikahi itu kan ada 3 jalur. Yang pertama jalur nasab. Yang kedua jalur persusuan. Yang ketiga jalur pernikahan. Yang jalur nasab itu ada 7. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di An-Nisa itu ada 7. Yang pertama sinten? Ibu terus ke atas. Ibu itu ya ibu dia sendiri yang melahirkan, atau ibu dari ibu bapaknya, bayi terus ke atas. Nih, terus ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, anak perempuan, putri. Anak perempuan dia, anak perempuan kandung maksud saya. Dan cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, terus ke bawah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudari
Yang ketiga, saudari secara mutlak. Saudari secara mutlak ini adalah saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Saudari kandung itu bapak sama ibunya sama. Saudari sebapak itu ibu bedo, bapak sama. Saudari seibu, ibu sama, bapak bedo. Saudari kandung. Yang keempat apa? Yang keempat, anak perempuan dari saudara, kan, dari saudara, ponaan, anake saudara, saudara mutlak, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Anak perempuan atau ponaan dari saudari, anake saudari, mutlak, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Yang ke berapa? Yang keenam, bibi saudaranya bapak. Yang ketujuh, bibi saudaranya ibu. Ini 7 wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, hubungan itu. Nah, yang kedua dari jalur persusuan. Dari jalur persusuan itu persis hanya jalurnya persusuan. Jadi hanya jalurnya itu persusuan. Jadi misalkan dalam satu kasus, misalkan ada A itu ibu, ya, ibu namanya A. Punya anak bayi masih umur 3 bulan, 4 bulan. Qadarullah, dia itu punya urusan penting banget. Harus meninggalkan rumah, urusan ke rumah sakit atau urusan apalah gitu ya. Akhirnya anaknya dititipkan karo tonggoi. Kebetulan tonggoi juga punya bayi. Dititipkan karo tonggoi. Kebetulan tonggoi punya bayi. Ini bu, tolong bu, anak saya punya urusan mungkin pagi sampai sore. Tolong nggih anak kula ditunggu diramut sehari. Oh nggih. Ya enggak apa-apa, barengan. Nah, akhirnya sama tonggoi diramut. Lah jenenge bayi, yo ngelak, yo nangis, yo apa, sama tonggoi itu disusui sebagaimana dia nyusui anaknya. Yang semacam ini tuh hati-hati loh, Pak. Yang semacam ini tuh hati-hati loh, Bu. Karena bayi jenengan kalau dititipno karo tonggo tuh disusui sama tonggo. Kalau menyusui itu sampai 5 kali, maka anak jenengan jadi anak tonggo. Ini. Tapi anak sepersusuan. Jadi anak jenengan itu anak jenengan jalur nasab, anak tonggo jalur persusuan. 5 kali menyusui. Kata Rasulullah SAW, yani kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana fi ma unzila minal Qur'an asyhuru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, thumma nusikhna bi khamsi radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Dulu pernah ada ayat tentang 10 kali menyusui itu mengharamkan, menjadikan anak, menjadi anak. Tapi kemudian ayat itu dihapus, kemudian diganti oleh Allah dengan 5 kali persusuan itu mengharamkan. Bagaimana menghitung 5 kali persusuan? Disusui sekali sampai tidur. Jadi tangi-tangi ngelakne, disusui sampai warak itu dalam arti ya mungkin nggak tidur tapi wis gak kepengin nyusui lagi. Begitu. Sampai 5 kali. Kalau sudah sampai 5 kali berarti statusnya adalah jadi anak. Lah kalau sudah status jadi anak, itu rentetan ke belakangnya panjang. Jadi anak tonggo sing asale gak sanak, gak kadang, gak keluarga, sekarang jadi saudara kandung. Bibi tonggo, jadi kan ibu susunya itu kan punya keluarga lain toh, punya bibi, punya saudara. Akhirnya statusnya menjadi bibi sepersusuan. Ini bibi sepersusuan. Jadi dia itu punya ibu yang nyusui itu punya bapak, punya suami. Suaminya ibu yang nyusui itu menjadi bapak dia sepersusuan. Kalau bapak itu mempunyai anak dari istri lain, anak dari istri lain itu menjadi saudara sebapak sepersusuan. Rentetannya panjang. Rentetannya itu
panjang. Maka harus cermati, jangan sampai ada kejadian kayak ini. Wis kadung nikah, wis kadung duwe bojo, wis kadung duwe anak, ternyata bojone itu saudara sepersusuannya. Ini saudara sepersusuannya. Dan itu akan jadi masalah, dan itu akan jadi masalah besar. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditawari untuk menikahi putrinya Hamzah. Pada waktu beliau Fathu Makkah, tatkala beliau sudah Fathu Makkah, Rasulullah SAW itu pernah ditawari untuk menikahi putrinya Hamzah. Ini putrinya Hamzah. Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Hamzah itu apanya Rasulullah? Siapa tahu? Paman. Adik dari Abdullah. Ini adik dari Abdullah. Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW itu punya adik namanya Hamzah. Lah, Hamzah itu punya anak perempuan. Berarti statusnya Rasulullah SAW dengan putrinya Hamzah apa? Misanan. Sepupu. Benar? Sepupu. Misanan. Nikah dengan misanan itu nggak salah mboten? Nikah dengan misanan itu boleh apa enggak? Boleh. Yang nikah dengan misanan itu boleh. Meskipun sak lajer. Karena wong Jawa kono istilah sak lajer ngono ya. Sak lajer lanang sama lanang teroleh. Boleh, Bu. Jadi nikah sama misanan itu boleh. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, hiya la tahilluli. Jadi hiya la tahilluli. Putrinya Hamzah itu enggak halal untukku. Kenapa? Karena Hamzah itu secara nasab memang paman. Tapi secara persusuan beliau itu saudara. Sama-sama pernah disusui oleh Suwaibah. Jadi tatkala Rasulullah SAW itu lahir, pertama kali yang nyusui beliau itu ibunya sendiri. Setelah itu disusui oleh Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya Rasulullah. Setelah itu baru diambil oleh Halimah Sa'diyah. Jadi status Rasulullah SAW dengan Hamzah itu saudara kandung sepersusuan. Karena saudara kandung sepersusuan, akhirnya putrinya Hamzah yang kalau dari sisi nasab adalah sepupu, kalau dari sisi persusuan adalah keponakan, dan haram menikah dengan keponakannya sendiri. Jadi ini masalahnya diwaspadai. Mengambil faedah dari hadis ini, jangan sampai hadis semacam ini kejadian ulang. Yaitu jadi harus mencermati siapa wanita yang dinikahi. Apakah termasuk wanita yang haram dinikahi atau tidak. Yang wanita yang haram dinikahi itu 3. 1, jalur nasab 7 orang tadi. Yang kedua, jalur persusuan juga sama persis 7 tadi. Rasulullah SAW mengatakan, yahrumu minan nasab, yani yahrumu min radha ma yahrum minan nasab. Haram dari sebab persusuan persis kayak haram dari sebab dari sebab nasab, Gitu. Tapi adapun yang ketiga dari sebab pernikahan, mantu, mentuo, repot itu. Yani ibu istri, mentuo toh? Ibu istri ke atas terus. Ibu kandung ya, bukan ibu tiri. Ibu istri kandung, ibu kandung istri. Yang kedua, mantu, bojone, istrine anak. Taib. Yang ketiga, istrine bapak. Istrine bapak ku sapa, Ustaz? Istrine bapak yang mboten ibuke sampean. Istrine bapak yang mboten ibuke sampean. Berarti ibu tiri. Keempat siapa yang belum disebut? Mulali. Siapa tadi? Ibu istri. Istri anak. Terus istri bapak. Anak bojo, anak istri. Sampean nikah seorang wanita itu sudah punya anak gawane bojo, anak gawane istri. 4 jalur. Baik, itu faedah yang pertama. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, setelah nikah kok qadarullah kejadian semacam ini,
wajib pisah. Wajib untuk pisah. Nggak bisa dilanjutkan pernikahan itu. Apapun alasannya, sudah kadung cinta, sudah kadung sehati, sudah kadung segalanya. Loh, jalur awalnya salah. Karena ternyata istri ini itu adalah saudara kandung. Bisa jadi istri ini itu adalah saudara sebapak. Yani saudara sebapaknya atau apalah gitu ya. Jadi dia misalkan ada seorang laki-laki di Lamongan. Terus dia mempunyai istri, mempunyai anak. Terus dia kemudian cerai lah misalkan sama istrinya di Lamongan. Kemudian pindah ke Bogor. Di Bogor kemudian nikah lagi, punya istri, punya anak. Antara anak-anak ini nggak saling kenal. Qadarullah suatu ketika anak yang dari Lamongan kuliah di Jogja, lanang. Anak yang dari Bogor, perempuan juga kuliah di Jogja, sak fakultas, sak jurusan. Wapi ngono. Terus kenalan, terus saling cinta, terus mau masuk dalam hubungan rumah tangga. Qadarullah. Jadi bapak ini di Lamongan itu dikenali Pak Joko. Nih, kalau pas di Jogja dikenali Pak Sopo ini Pak Dwi, kenali Pak Dwi. Jadi pas kenalan itu bapak sampean jenenge sapa Mas? Pak Joko. Nah sampean sapa Dik? Pak Dwi. Jadi enggak kenal pokoknya, enggak ada hubungan sama sekali. Jadi qadarullah bapaknya wis wafat. Pada waktu nikah dinikahkan pamane atau siapa? Setelah nikah setahun, 2 tahun, wis kadung punya anak, wis kadung punya anak 2 gitu. Wis kadung punya anak. Kebongkar satu fakta kalau ternyata bapak mereka berdua itu sama. Kalau ternyata bapak mereka berdua itu sama. Dalam kondisi semacam itu, apa yang wajib dilakukan? Wajib pisah detik itu juga. Kalau nekat dilanjutkan, melakukan hubungan rumah tangga sampai melakukan jima atas nama suami istri, maka dihukumi zina. Kenapa? Karena pernikahannya nggak sah. Pernikahannya nggak sah dan sudah ketahuan tidak sah, maka dihukumi perzinaan. Dihukumi perzinaan. Lah anak Ustaz, wis kadung duwe anak, wis kadung punya anak. Anak status anaknya dihukumi apa? Anak zina atau anak apa? Anak sah. Itu dalam fikih namanya wat'u syubhah. Wat'u syubhah itu kumpul laki-laki perempuan, pelakunya meyakini mereka suami istri, padahal faktanya enggak. Yuk kayak tadi. Yuk kayak tadi. Jadi kasus seorang nikah. Karena menikah keduanya itu menyangka sebagai seorang suami istri. Keduanya itu menyangka sebagai seorang suami istri. Karena seyakin-yakinnya dinikahkan oleh Pak Naib, ya ada KUA, ya punya surat nikah. Seyakin-yakinnya kalau keduanya itu suami istri. Layaknya suami istri kemudian jima. Kemudian punya anak. Wis kadung punya anak 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian kebongkar kalau keduanya itu adalah adik kakak. Lah, jimaknya itu dalam istilah fikih namanya wat'u syubhah. Wat'u syubhah itu apa ya? Jadi jima yang haram tapi pelakunya meyakini halal. Jadi sebenarnya kan pernikahan itu nggak sah karena adik kakak. Karena pernikahannya nggak sah maka jima menjadi nggak sah, haram juga. Tapi pelakunya meyakini halal. Alasannya karena suami istri, meyakini sebagai suami istri maka dianggap halal. Yang semacam itu anaknya anak syar'i, anaknya anak sah, bukan anak zina, bukan anak haram. Itu dalam istilah fikih namanya anak hasil wat'u syubhah. Dan itu anak yang sah, bukan anak haram. Wallahu alam. Apa bedanya Ustaz? Anak sah karo anak haram? Apa bedanya? Kalau anak sah itu punya bapak. Kalau anak zina itu nggak punya bapak. Jadi lanjut kayak gini bahasan ini. Lanjut didik ya, nggak apa-apa lah. Jadi kak kepengen bahas kita bisa kadang ngomong.
anak sah, suami istri gitu ya, maka dia itu punya bapak. Karena punya bapak, maka punya kerabat dari jalur bapak. Adapun kalau misalkan A laki-laki sama B perempuan zina, qadarullah, kemudian punya anak-anak dari hasil zinanya, maka anak ini nggak punya bapak secara syar'i. Dia punya bapak biologis, tapi nggak punya bapak secara syar'i. Jadi laki-laki yang menyebabkan dia terlahir ke dunia, bapak biologisnya itu secara hukum syariat keputus hubungannya. Putus hubungannya. Dia nggak punya bapak. Karena dia nggak punya bapak, maka nggak punya kakek. Karena nggak punya kakek, maka nggak punya paman. Karena nggak punya paman, maka nggak punya segalanya. Pokoknya nggak punya bapak. Bahkan kata para ulama kita, Imam Nawawi misalkan, kalau seandainya ada laki-laki dengan wanita berzina, kemudian dari hasil zinanya itu hamil. Yani hamilnya itu lahir kembar. Qadarullah wis zina, lahir kembar bisa. Lahir kembar. Maka anak yang lahir kembar itu statusnya adalah saudara seibu, bukan saudara kandung. Kenapa? Yuk karena anak yang pertama bapak watu, anak yang kedua bapak kayu. Ini sama-sama nggak punya bapak maksudnya itu. Yang sama-sama nggak punya bapak. Status keduanya adalah saudara seibu. Lah ini nih anaknya itu sampai perempuan, maka siapa yang bisa nikahkan nanti kalau udah dewasa? Hakim. Karena dia nggak punya bapak. Nggak punya bapak berarti nggak punya mbah. Nggak punya mbah berarti nggak punya paman. Nggak punya bapak berarti nggak punya saudara kandung, nggak punya saudara sebapak. Akhirnya nggak punya wali. Karena nggak punya wali nasab, berlakulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasultanu waliyu man la waliya lahu." Sultan, hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Wallahu a'lam. Itu konsekuensi dari pernikahan-pernikahan yang semacam ini. Jadi kalau sampai terjadi, maka itu yang ini menjadi konsekuensi ini hukumnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga ini menunjukkan kepada kita wajibnya untuk menanyakan perkara-perkara yang mengenai dirinya yang berkaitan dengan syariat kepada ahlul ilm. Jadi Uqbah tadi begitu ada ibu-ibu yang nyampaikan kepada dirinya, bahwa ternyata istri yang dinikahi itu adalah saudara kandung sepersusuan. Maka ini masalah syariat yang harus diputuskan hukum fikihnya, yang harus ditetapkan hukum fikihnya. Maka kewajiban orang seperti Uqbah tadi wajib untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikr jika memang kamu itu tidak mengetahui. Nah, karena tatkala itu di kota Mekah, tatkala itu di zaman Rasulullah SAW, Mekah itu kan masih baru masuk Islam. Ingat, Mekah itu masuk Islam baru di Fathu Mekah. Fathu Mekah itu Ramadan tahun 8. Berarti akhir tahun 8. Sedangkan Rasulullah SAW meninggal dunia awal tahun 11. Rabiul Awal tahun 11. Berarti kan 9, 10. Cuma 2 tahun. Nah, waktu 2 tahun itu nggak cukup untuk melahirkan seorang ulama. Jadi waktu 2 tahun itu nggak cukup untuk melahirkan seorang ulama. Kalau beliau itu mau bertanya sama orang penduduk Mekah, sama-sama sahabat penduduk Mekah, tanya sama sapa podo-podo sik rong tahun nih. Sama-sama masih 2 tahun, masih belum ada yang jadi seorang alim. Apalagi Rasulullah SAW tinggalnya di kota Medina, beliau tidak tinggal di kota Mekah. Karena di kota Mekah tidak ada yang ditanya. Dan zaman itu orang ono WA, belum ada telepon, jadi belum ada apalagi ngini searching Google ngono. Zaman itu belum ada. Tidak ada jalan kecuali harus berangkat ke kota Madinah. Orang dalam kasus Uqbah tadi berangkat ke kota Madinah itu wajib. Kenapa wajib? Yuk karena dia itu harus menangani masalah syar'i yang dihadapinya. Dan tidak ada cara kecuali bertanya kepada Rasulullah. Dan bertanya kepada Rasulullah harus berangkat ke kota
Madinah. Maka dalam hukum, yani usulnya adalah al-wasail laha ahkamul maqasid. Yani ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu perbuatan wajib yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan melakukan perbuatan yang lain. Perbuatan yang lain itu jadi wajib juga. Bertanya kepada ulama wajib. Dan tidak bisa bertanya kecuali harus berangkat ke kota Madinah. Berangkatnya menjadi wajib. Maka berangkatlah Uqbah ke kota Madinah. Jadi wajibnya untuk menanyakan sesuatu yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan hukum syariat kepada seorang ahlul ilm. Jangan diawur. Ini harus ditanyakan karena itu sebuah kewajiban. Karena ini itu sebuah kewajiban. Lah, nek wis takon, mau penak kok sebenarnya. Dadi wong awam tuh penak kok sebenarnya itu. Ono masalah takon, dijawab, dilakoni. Wis salah bener jenengan lakoni. Kenapa? Kalau jenengan itu sudah ada masalah syar'i. Ada masalah syar'i. Kemudian tanya bener-bener niatnya ikhlas cari hukum syariat. Yang ditanyakan, yang ditanya orang-orang yang dianggap mampu menjawab hukum syariat. Seorang ustadz yang terpercaya ilmunya. Yani yang terpercaya ilmunya. Enggak cari-cari kemudahan. Benar-benar mencari hukum. Lalu dijawab. Laksanakanlah jawaban itu. Dan jenengan bebas tanggung jawab. Sing jadi beban berat itu ustadz. Kalau sampai jawab salah. Kan Rasulullah SAW mengatakan, man uftiya bifutya bi ghairi ilmin fa ismuhu ala man aftah. Barang siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung oleh yang berfatwa. Jadi ustaz itu resiko ini gede loh Pak. Ini jalur ke nerakanya itu berat. Kenapa? Berani berfatwa ngawur. Resikonya dia yang menanggung dosa. Ini contoh, misalkan, ono mas-mas, ngono ya, ngono kuku mencintai seorang gadis. Lah, salah dewe gak terus terang, dipendem, sisik salah. Oh, tahun ngarep tak lamari. Saat durungnya tahun ngarep dilamar sama orang lain, nikah sama orang lain. Nelongso hati ini. Nolongso tak enteni jandamu. Tak enteni jandamu. Alhamdulillah rek. Dalam tanda kutip. Alhamdulillah dalam tanda kutip. Suami dari wanita yang dia cintai itu celakaan. Mati. Akhirnya kan wanita itu janda toh. Janda ditinggal mati sang suami. Berapa masa iddahnya? Berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau nggak hamil. 4 bulan 10 hari. Khawatir keserobot orang lain. Ki oleh rong ulan dilamar. Lah qadarullah sing lanang gak ngerti hukum, yang perempuan gak ngerti hukum. Sak keluarga gak ngerti hukum. Akhirnya keduanya itu mau nikah. Terus takon, ini si laki-laki itu tanya kepada salah satu ustadz dalam tanda kutip. Ustadz, saya itu punya orang yang saya cintai, tapi sudah kadung dinikahi sama orang lain. Lah mati. Suaminya itu mati. Saya khawatir kalau terlalu lama saya nunggu, diserobot orang lain lagi. Ya, tak nikahi sekarang. Langsung. Lah kapan nikahi? Kapan mati ini? 2 bulan lagi. Serapopo daripada serobot orang lain. Misalnya, ustadz ngawur ini jawabnya. Serapopo daripada diserobot orang lain. Akhirnya dengan fatwa itu nikah. Dengan fatwa itu nikah. Fatwanya ngawur, super ngawur. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang awam? Dia gak ngerti hukum. Ngerti nih? Takon sama Pak Yai, takon sama Ustadz, takon sama mubalik. Pokoknya ngertiin dia tanya. Jawabannya boleh. Padahal secara hukum fikih, kalau sampai terjadi pernikahan sebelum lewat 4 bulan 10 hari, pernikahannya batal. Pernikahannya nggak sah dengan kesepakatan para ulama. Karena nikah masih di masa iddah, belum keluar dari masa iddah. Nek nikahnya batal, berarti pernikahannya nggak sah.
akad nikahnya batal, berarti nikahnya nggak sah. Karena nikahnya nggak sah, kalau sampai laki-laki dan perempuan tadi jima atas nama suami istri sebenarnya adalah zina. Sopo sing nanggung hukum zinai? Sing berfatwa. Siapa yang nanggung dosa zinanya? Yang berfatwa. Loh, sing jima sing iku sing nanggung dosa ini sing lain. Saleh dewe. Saleh dewe karena dia berani berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa yang ngawur. Sebenarnya ya kawan, jadi orang awam itu ya penak ya ora penak. Penak ngono mau, pokoknya takon beres. Pokoknya takon beres. Tapi jadi seorang alim itu ya penak ya gak penak. Penake nek disampaikannya ilmu itu bener, diamal karo wong akeh, pahalanya akeh. Nek kalau sampai menyampaikan ilmu, kemudian misalkan difahami oleh orang banyak, diamalkan oleh orang banyak, maka dia mendapatkan pahala yang banyak seiring dengan banyaknya orang yang mengamalkannya. Tapi orang di posisi mulia resikonya tinggi loh. Jalan tol kecepatan 200 km per jam, sekali meletus bani langsung tewas. Jadi begitu salah fatwa itu sangat amat berbahaya. Jadi tugas jenengan wajibnya adalah bertanya kepada orang yang dianggap alim dalam hukum syariat. Wajibnya seorang alim untuk menjawab sesuai dengan jawaban yang sah Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kemudian ngawur, apalagi gak ngerti, malu mengatakan wallahu alam, lalu mengatakan menurut hemat saya. Hemat sopo? Sampeyanku duwe hemat apa ora? Jadi menurut hemat saya. Jadi sampeyanku sopo berani mengatakan menurut hemat saya? Mana dalilnya dari Al-Quran dan mana keterangannya dari keterangan para ini ulama kita. Wallahu alam ini bisawab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberikan keterangan kepada kita bahwa persaksian, jadi pengakuan satu orang wanita dalam kasus-kasus yang itu adalah kasus yang hanya diketahui oleh wanita itu sah. Kayak tadi, wanita itu mengklaim, nak sampean gue tahu tak susui, istrimu pernah tak susui. Hanya seorang wanita yang ngaku, tidak ada saksi lain, dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidak ada indikasi kesalahan pengakuan. Kalau sampai ada indikasi salah ngaku, ya berarti pengakuan itu bisa didustakan. Bagaimana gambarannya? Ono iki jenenge desa apa iki? Jetis. Ya, siapa? Janur. Hah? Sembolah, pokoknya daerah kene lah. Ono orang daerah kene A nikah sama B. A laki-laki nikah sama B. Enggak pernah. Lahir di sini, yang laki-laki lahir di sini, yang perempuan lahir di sini, dua-duanya besar di sini. Terus nikah. Setelah nikah, sekarang punya anak, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Dia mengatakan, nak, kamu sama istrimu itu anakku, anak sepersusuanku. Kaget toh. Akhirnya tanya sama bapaknya sama ibunya, tanya sama bapak sama ibunya. Pak, aku pernah disusui orang lain toh pak? Gak tahu. Istrinya juga tanya sama bapak sama ibunya. Nyani pak, bu, saya pernah disusui orang lain. Gak tahu, gak pernah. Lalu ibu tadi ditanya, sampean dari mana bu? Aku nyani asli Sumatera. Nah, pernah tinggal di Lamongan? Gak pernah. Lah kok bisa nyusui aku? Perasaanku pernah. Misalkan gitu ya. Klaim-klaim semacam itu dipastikan dusta. Bisa jadi anaknya itu mirip tapi enggak ini. Pokoknya enggak benar. Kenapa? Bagaimana mungkin? Wong laki-laki perempuan ini sama-sama lahir dan besar di sini. Ya enggak pernah dibawa ke Sumatera. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang dari Sumatera mengklaim kalau anak ini adalah anak persusuannya. Maka itu masalah. Beda dengan kasusnya Uqbah. Beda dengan kasus ini. Uqbah orang Mekah, istrinya orang Mekah, ibu ini juga orang Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman Rasulullah SAW zaman itu
seorang disusui oleh orang lain itu lumrah banget. Bahkan menjadi adat bangsa Arab zaman itu. Jadi masa kecil itu enggak ibunya yang nyusui, tapi disusui oleh orang lain, itu biasa, lumrah, perkara lumrah. Yang ketiga, di zaman Rasulullah SAW belum ada bohong. Jadi di zaman itu belum ada bohong. Makanya kan siapa dari para santri ya yang belajar hadis itu kalau ada Imam Abu Dawud meriwayatkan sampai Rasulullah SAW itu kan diperiksa toh. Gurunya Abu Dawud sopo, orangnya terpercaya apa enggak, gurunya dia sopo, gurunya dia siapa. Tapi kalau sudah sampai sahabat, maka as-sahabatu udul. Semua sahabat itu terpercaya, enggak mungkin bohong dalam meriwayatkan hadis. Lah, tatkala mereka hidup di zaman semacam itu, maka Rasulullah tatkala memahami masyarakatnya itu enggak mungkin bohong. Berarti kalau ada orang ngeklaim semacam itu, berarti dia dibenarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Terakhir karena waktu. Terakhir ikhwan, hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya orang itu untuk legowo di dalam menerima takdir. Jadi kalau dalam bahasa para ulamanya itu musayyaratut takdir. Jadi adaptasi dengan takdir. Karena manungsa itu tetap manusia. Usaha, milih, terus menikah, ujung-ujungnya akan tetap berada di kendali takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kendali takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian kayak ini, Uqbah itu sudah yakin milih-milih. Namanya nikah suka milih-milih. Ya nikah. Yuk milih-milih yang cocok dengan dia siapa. Istrinya juga begitu. Tatkala dilamar oleh Uqbah itu juga milih-milih. Dalam arti cocok apa enggak. Sampai nikah. Berarti dalam pertimbangannya Uqbah istrinya itu baik. Dalam pertimbangannya istri Uqbah itu baik. Kemudian mereka menikah. Membangun rumah tangga dengan baik. Gitu ya. Buktinya Uqbah itu menyesali kejadian ini. Dalam artian enggak langsung percaya. Dia itu senang dengan istrinya. Cinta dengan istrinya. Tapi takdir nggak bisa ditolak. Bahwasanya beliau ternyata adalah saudara sepersusuan. Kalau sudah memang faktanya semacam itu, ya sudah. Mau apa lagi? Mau ngamuk sama siapa? Faktanya istri jenengan itu, ini saudara kandung kok. Mau nggak terima sama siapa? Karena dalam kondisi semacam itu, orang yang tidak mampu menerima ketetapan takdir, itu yang dilakukan akan aneh-aneh. Wis pokoknya nekat, wis kadung nikah kok, wis kadung suami aku cinta sama dia, lanjut. Dia nekat lanjut, konsekuensinya rawan. Hubungan setelah itu adalah zina. Setelah itu kemudian hamil lagi, terus punya anaknya anak zina. Konsekuensi yang kedua, yang pertama, nikah. Harus pisah. Yang kedua, pisah tapi nyesel. Tiap hari sedih, nangis, ngono ya, mencucurkan air mata, menyendiri. Karena enggak mampu menerima takdir. Yuk lama-lama kuru terus mati. Nolongsong itu karena harus berpisah dengan istri yang sangat dicintainya. Gitu kan? Kuru mati. Tahu kisah Taj Mahal? Taj Mahal India yang gambar masjid itu loh. Itu bukan masjid loh, Pak. Taj Mahal itu apa? Taj Mahal itu kuburan. Kuburan seorang permaisuri dari seorang maharaja Islam. Di India itu pernah ada kerajaan Islam besar. Jadi maharaja Islam, istrinya sangat dicintainya, permaisurinya sangat dicintainya. Jadi begitu istrinya meninggal dunia, dia yang tidak mampu menerima fakta bahwasanya istrinya meninggal dunia. Akhirnya tiap hari gitu itu dia nontoni kuburan ibu bojone. Tiap hari pagi siang sore malam memerintahkan untuk kuburan istrinya itu dibangun dengan kuburan yang sangat mewah sekelas Taj Mahal itu. Tiap hari dipandengin gitu aja. Akhirnya ya kuru mati. Ini mati. Jadi tidak mampu menerima garis takdir. Berlakulah kayak Uqbah.
Sudah apa lagi mau dikata? Memang istrinya ternyata adalah saudara kandungnya. Akhirnya sudah diceraikan. Meskipun dengan berat hati akhirnya harus diceraikan. Yang kemarin istri sekarang jadi adik. Yang kemarin istri sekarang jadi adik. Adik sepersusuan. Yang Uqbah nikah lagi. Yang istrinya nikah lagi. Gimana lagi? Semua takdirnya semacam itu. Apa masih boleh ada hubungan antara Uqbah sama istrinya? Boleh apa tidak? Boleh sebagai adik, bukan sebagai suami. Yani boleh sebagai adik kakak, bukan sebagai suami. Gambarnya begini loh para jemaah sekalian. Tatkala kita itu menghadapi takdir yang kita itu harus menghadapinya. Jangan mau ke Surabaya. Berangkat lewat, kalau dari Lamongan ke Surabaya lewat mana? Lewat sana ya? 12 ke Bundur terus ke Surabaya. Lihat Google Map, lancar. Alhamdulillah. Lancar di Surabaya mau ke bandara. Perkiraan sampai di sana jam 7, berangkat sini sampai bandara berapa jam? 1 jam. 1 jam setengah. Berarti jam 7 berangkat, sekitar jam 8, setengah 8 nyampe sana. Perkiraannya. Di press-pressnya, dicocok-cocokno, bismillah. Insyaallah dia berangkat, maunya jam setengah 8, berarti jam setengah 6 sudah berangkat. 1-2 jam lah. Molor-molori macet-macetnya 2 jam dia berangkat. Qadarullah, macet. Saat dia berangkat tadi Google Map hijau, ternyata ada kecelakaan di tengah jalan, macet total. Maju, gak bisa. Mundur, gak bisa. Dia mobil kok. Maju, nabrak, mundur, nabrak, putar balik, gak bisa. Sudah. Dalam kondisi semacam itu, manusia terbagi 3. Yang pertama, ngamuk-ngamuk. Orang ngajar, Google Map bohong, Google Map itu salah no. Orang ngajar, ngamuk-ngamuk. Yang kedua, orang yang pertama tadi ya, Ikhwan. Ngamuknya nggak akan menyelesaikan masalah. Nambah luka hati, berdedek tong hati ini, ngamuk-ngamuk. Terus nambah dosa. Yo keluar kata-kata sing kotor, sing gak bener, nyala-nyalano wong, ngrasani wong, wis pokoke dosa kabeh lah. Yang kedua, ada orang itu yang dengan kondisi itu dapat pahala besar. Apa itu? Mampu adaptasi dengan takdir. Sudah kejebak macet, mau apa lagi? Jadi terus buka mushaf, maca Quran, ngono ya. Jadi 1 jam macet total itu loh dapat rong juz. Jenengan tahu tak Pak? Yani nyempatkan sehari 1 jam maca Quran, warang. Yakin tak jarang. Ketemu waktu nganggur-nggur metekur, nganggur 1 jam bisa baca Quran kalau nggak macet kapan? Itu namanya adaptasi dengan takdir. Yang ketiga, yani macet, gak ngamuk, yuk gak maca Quran, gim-giman. Iku rata-rata jenengan iku rata-rata itu gim-giman. Kotor wajah-wajah gim-giman. Terus gim-giman. Gim-giman, 1 jam gim-giman. Yuk gak dosa. Gim-giman kan gak dosa toh. Asalkan gak gimonan lho ya. Ini asalkan gak game yang judi itu loh. Gim-giman biasa mobil-mobilan, tebak-tebakan ngono gim-giman. Ini 1 jam lewat tanpa dosa, tanpa pahala. Lah, orang mukmin sejati itu orang mukmin yang mampu segera adaptasi dengan takdir dan menggunakan takdir itu untuk mendapatkan pahala. Contoh ya, jenengan ditakdirkan oleh Allah punya anak rodok goblok dalam tanda kutip, rodok bodoh. Punya anak gak pinter. Jenengan itu pinter. Istri nih pinter. Punya anak gak pinter. Mungkin, ya sangat mungkin lah niru bae. Niru bae. Gak niru sampean, niru bae. Niru bae lah ngono. Bae jenengan untuk gak pinter. Jangankan kelas kita ya, ikhwan. Jenengan kenal Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis Fathul Bari, penulis Bulughul Maram, penulis Masya Allah. Jarang orang yang kayak Ibnu Hajar. Dia itu punya anak perempuan 5.
Seorang alim itu kepingin punya anak laki-laki. Kepingin punya anak laki-laki yang mau mewarisi ilmunya. Anak ke-6 laki-laki dikasih nama Muhammad. Dikasih nama Muhammad. Qadarallah, anaknya gak pinter. Anaknya gak pinter. Diajari Al-Quran, rapati iso, diajari ini, rapati iso, diajari ini, rapati iso. Gak kelasnya beliau. Akhirnya Ibnu Hajar mikir, piye to nak sampeyan itu. Wis bapak tuliskan kitab hadis cilik, kecil, sampean apalno yo. Akhirnya belum nulis Bulughul Maram. Jadi akhirnya Bulughul Maram itu ditulis oleh beliau kanggo anak sing rodok ra pinter. Tapi sekarang sing kata Bulughul Maram dadi ustaz. Ruwet yang Indonesia ini. Pada waktu beliau yani menuliskan Bulughul Maram tetap gak bisa. Akhirnya beliau harus sadar. Memang anaknya ditakdirkan oleh Allah semacam itu. Lah, dalam kondisi semacam itu ya, kalau jenengan itu Allah takdirkan gitu ya, mempunyai anak ora pate iso. Itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama jenengan yang salah. Yani salah mengarahkan jurusan sekolah anak. Wah, anak jenengan itu loh. Ya anak jenengan itu loh sebenarnya itu ikan hiu. Tapi di sekolah dadi penerbangan. Ya, kelepek lugur mati. Anak jenengan itu iwak. Ojo di sekolah no di penerbangan. Gak mampu sampai elek itu loh gak mampu. Anak jenengan itu elang. Tapi dikongkon nglangi, yuk kalah karo wader. Lihat bakat anak. Anak jenengan kalau pinter ngapalkan, arahkan ke sekolah yang butuh hafalan. Nanti akan jadi jago-jago dalam dunia hafalan. Hafal Quran, hafal hadis gitu ya. Nih anak jenengan itu gak pinter hafalan tapi analisisnya kuat. Analisis apa-apa itu kuat. Kalau dalam dunia syariah, masukkan dia ke fakultas syariah atau apa yang butuh analisis yang kuat. Jangan masukkan kulitul Quran. Mentok nanti. Itu kemungkinan yang pertama. Kadang-kadang orang tua itu egois. Anak itu kongkon gini, kongkon ini. Yang paling nggak benar adalah anak itu dikongkon segalanya. Ni sore itu ngetokno buah koyok minyok ubi, awake dadi tebu, dhuwure metu gedang. Kepiye ngono lho. Kongkon pinter apalan, pinter analisis ngene pinter kabeh. Macet anake akhirnya lemes, malah nggak jadi apa-apa. Salah asuhan. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, nggak salah asuhan tapi memang takdir anaknya Allah itu anak jenengan semacam itu. Anak jenengan itu semacam itu. Maka pinter-pinterin jenengan adaptasi dengan takdir. Duwe anak 3, sing 2 pinter, sing 1 gak pati pinter, sing 1 dibully ae. Mesakne. Dan itu kesalahan fatal dari orang tua. Arahkan ke arah yang benar. Semua anak punya kelebihan. Tapi tinggal kita pinter-pinternya kelebihan anak itu ada di posisi mana. Mendidik yang benar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak yang soleh, yang manfaat. Itu namanya adaptasi dengan takdir. Adaptasi dengan takdir. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita pelajari, mengambil faedah-faedah ilmiah dari hadis yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.